Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Putra. Saya dari jurusan Kesehatan dan Kreasi, NIM 17089061. Untuk menyelesaikan mata kuliah anatomi 8, saya mempresentasikan hasil tugas dari bab yang lanjutan, yaitu neurologia. Sistem saraf ini merupakan salah satu bagian dari sistem saraf pada manusia. Sistem saraf pusat ini fungsinya untuk memegang segala kendali dan pengaturan atas kerja jaringan saraf hingga kepada saraf saraf. Bagian dari saraf ini ialah otak besar, otak kecil, sumsum tulang belakang, dan sumsum lanjutan. Pada bagian sistem saraf pusat, yang pertama otak besar merupakan bagian sistem saraf yang mengandung cairan resepsopinal yang berada sekelilingnya yang berguna untuk memberikan makanan ke otak dan dapat melindungi dari goncangan. Di dalam otak besar juga terdapat banyak pembuluh daerah yang berguna untuk memasuk oksigen. Kedua, otak kecil. Pada bagian ini berfungsi sebagai pusat koordinasi gerakan otak yang terjadi secara sadar, seimbang dan posisi tubuh. Dengan kata lain, otak kecil ialah keseimbangan tubuh. Ketiga, sumsum tulang belakang. Bagian ini berfungsi sebagai pusat gerak refleks, sebab di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, motorik, dan saraf penghubung. Fungsi saraf tersebut ialah sebagai pengantar impuls dari otak. 4. Sumsum lanjutan. Bagian ini berfungsi sebagai tubuh, pengendali titah, pengaturan beberapa gerakan refleks seperti batuk, bersin, dan berkedip. Selain itu juga sumsum ini berfungsi sebagai pernafasan. Yang kedua adalah saraf tepi. Saraf terdiri dari 12 pasang karnial yang mencuat dari otak dan 31 pasang saraf tulang belakang. Fungsi utama dari saraf ini adalah untuk menghubungkan sistem saraf ke organ anggota tubuh dan kulit untuk membuka pergerakan dari perilaku yang kompleks. Pada sistem ini, saraf sensori berfungsi sebagai pembawa di saraf pusat. Contohnya rasa panas atau dingin yang terasa di kulit tubuh. Saraf sensori ini membawa serangan panas atau dingin ke saraf pusat. Setelah diproses, sensorik membawa sinyal ke kerangka organ sensori ke saraf utama. Gambaran peran sistem saraf pada kontraksi otot. Sistem koordinasi pada manusia terdiri dari sistem saraf, sistem indera, sistem hormon atau endokrin. Sistem saraf bersama dengan sistem hormon berfungsi untuk mengatur dan memelihara fungsi tubuh, misalnya mengatur kontraksi otot, perubahan dalam tubuh dalam sekresi berbagai kelenjar dalam tubuh. Sistem saraf berperan penting untuk merasakan perubahan-perubahan yang terjadi di luar dan dalam tubuh, merasakannya dan memberi respon atau menjawab dalam bentuk kontraksi otot yang terdapat berupa sekresi kelenjar. Pengertian neuromuskular adalah sistem yang tak dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam olahraga. Muskular kedokteran adalah fungsinya ialah merekrut kontraksi otot, menyediakan iras yang sama oleh sistem neuron atau saraf sehingga ia terkontrol kekuatan kontraksi power. Otot tersebut disebutkan makin besar, makin kuat dan cepat kontraksinya sehingga tak mungkin otot menampilkan kerjanya dengan baik tanpa sumbangan dari saraf. Setiap saraf ini adalah sehingga pengaruh latihan terhadap perubahan muskular adalah latihan dapat memperbesar neuromuskular dengan latihan kekuatan. B. Latihan dapat mempercepat sliding filament. Yang C. Latihan mempertinggi cadangan pilihan karena perhatian lebih banyak. Meningkatnya responsivity otot terhadap sistem saraf pusat yang meningkatkan kemampuan motorik. Meningkatkan kemampuan kekuatan daya tahan otot. Proses yang sering berhubungan dengan olahraga. Menurut otot ialah proses yang dilakukan dalam tersebut. Sistem endokrin. Pada sistem endokrin ini ada perubahan yang terjadi pada sel akibat olahraga. Sistem saraf dan sistem endokrin adalah merupakan dua sistem organ yang berperan besar terhadap respon dan adaptasi. Kedua sistem tersebut untuk mengatur kecepatan aktivitas kimiawi sel dari berbagai jaringan. Sistem saraf akan merespon lebih cepat terhadap perubahan hormon testosteron dibandingkan dengan sistem endokrin, walaupun dibandingkan dengan sistem lebih lambat.
genitalia maskulin dan genitalia feminin. Perubahan yang terjadi pada genitalia maskulin dan genitalia feminin akibat olahraga. Olahraga dan keperluan reproduksi untuk pendapatan kondisi fisik yang prima. Salah satunya dapat dilakukan dengan pelatihan olahraga secara kontinu dan teratur. Olahraga merupakan perilaku aktif yang dapat meningkatkan metabolisme dan metabolisme kerajaan dalam banyak menekan dari gangguan penyakit dan stres. Bagi dalamnya mengatakan bahwa olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran. Berolahraga secara teratur membuat olahraga menjadi lebih bersemangat dan terlihat lebih mudah. Tidak hanya itu, olahraga juga dapat menghilangkan ketegangan, stres, dan ketakutan yang berlebihan yang mungkin dapat mengganggu kenikmatan dalam hubungan intim. Olahraga juga membuat sirkulasi darah menjadi lebih lancar, termasuk aliran darah yang menuju titik PK yang mampu meningkatkan gairah seks. Dari fisik yang sehat menuju seks yang sehat, dan fisik yang sehat akan bergantung pada kesehatan fisik, mental, dan sosial. Kesehatan fisik psikis merupakan modal utama untuk dapat melakukan aktivitas seksual dengan optimal. Dengan demikian, kesehatan fisik dan fisik juga harus dengan baik melalui latihan olahraga. Bahwa seorang tidak dapat melakukan aktivitas seksual apabila kekuatan tubuh pikirannya terganggu. Jadi kehidupan sosial yang sehat biasanya terdapat pada pasangan yang sehat. Suatu titik bukan loyo dan sedikitnya bukan apakah rasa sakit. Aktivitasnya tidak berlebihan. Dengan demikian, keadaan fisiknya apabila ada masalah mengenai pikiran aktivitas seksual segalanya. Leukosit dan lentosit. Leukosit merupakan sel darah putih yang diproduksi jaringan protein menggunakan untuk jaringan fungsi dalam sistem pertahanan tubuh terhadap leukosit paling sedikit dalam tubuh, jumlahnya sekitar 4.000 sampai 9.000 berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi. Karena itu jumlah leukosit tersebut berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan jumlah benda asing yang dihadapi di dalam batas-batas yang masih dapat isolasi tubuh tanpa menimbulkan gangguan fungsi. Meskipun leukosit merupakan sel darah, tapi fungsi leukosit lebih banyak diikuti dengan leukosit hanya bersifat sementara mengikuti aliran darah ke seluruh tubuh. Apabila terjadi penurunan dalam tubuh, leukosit akan berpindah menuju jaringan yang mengalami radang dengan cara menembus hingga pindah. Jenis leukosit terdiri dari dua, yaitu granulasit atau granulasit, yaitu sel darah putih yang di dalam sitoplasmanya terdapat granula ini mempunyai perbedaan kemampuan meningkatkan warna. Misalnya, leukosit mempunyai granula berwarna merah terang, lebih warna biru dan warna pucat. Granulasit merupakan bagian dari sel darah putih di mana mempunyai inti sel gugus dan sitoplasma tidak berguna. Leukosit yang termasuk adalah limfosit dari limfosit B, yaitu limfosit A dan limfosit T yang mengutip. Limfosit B memproduksi interleukin B dan limfosit T dapat berhubungan dengan enzim dan tidaknya ganda dalam limfosit dan aksinya terdapat dalam warna translucent khas. Jenis limfosit disebut untuk ukuran kekebalan menjadi bagian penting dan organ dalam menjadi bagian penting dari jenis limfosit. Bagi keadaan ruang limfosit yang dapat mengutip jumlah yang tidak ditentukan dalam bahasa biologi terdapat limfosit beda jenis dalam beberapa inti warna sitoplasma dan guna lain. Contoh fosil inti gula satu sampai 2 yang satu dengan tidak memiliki dalam musim-musim zaman dua sampai 3 minggu. Contoh fosil memiliki sistem membran 3, yaitu nucleus tilam dengan sistem membran yang memiliki ruang dan keranjang membran tersebut menjadi sebagai pelindung termasuk dari sel-sel. Membran tersebut kaya dan membantu dalam proses pembentukan sel-sel dalam. Pada membran ini termosit terdapat mikroorganisme yang memiliki fungsi utama seperti organisme dalam sistem pasar organisme organel sistem integral granula seperti muskulatur, mucosa, granula dan lain sebagainya. Pada permukaan termosit diberikan antigen penyebab penyakit, antigen terhadap termosit, antigen dan olahraga. Hakikat dalam manfaat olahraga yang dilakukan secara teratur
adalah untuk menunjang kesehatan tubuh. Kegiatan musik ini dapat membantu otot tubuh lebih aktif bergerak sehingga bisa membantu kinerja organ tubuh ini lebih maksimal secara langsung. Salah satu organ tubuh yang paling besar merupakan organ jantung. Saat berolahraga, jantung akan berdetak lebih kencang, darah menjadi lancar, akhirnya menjadi selanjutnya panca indera. Perubahan anatomi pada lidah, mata dan telinga berolahraga. Pertama, mata. Anatomi bola mata. Bola mata berbentuk bulat dengan panjang maksimal 24 mm. Bagian anterior bola mata mempunyai kelingkupan yang lebih cebol sehingga dapat menyatu dengan dua lingkungan berbeda. Bola mata dibentuk dalam yang bagian lainnya disebut lapisan fovea dan lapisan retina. Di dalam bola mata terdapat cairan aqueous sumber, lensa dan fluid sumber. Konjungtiva itu adalah membran mukosa yang transparan dan tipis membungkus permukaan posterior kelopak mata dan permukaan inferior sklera. Konjungsinya berbatasan dengan konjungtiva dengan limus yang permukaan sklera merupakan jaringan ikat yang luntur dan memegang bentuk merupakan bagian terlihat melindungi bola mata. Bagian terdalam sklera disebut kornea yang bersifat transparan yang memudahkan sinar masuk ke dalam bola mata. Kornea adalah selapan pintu bagian permata yang bercahaya dan merupakan lapisan jaringan yang menutup bola mata. 16 kornea disisihkan oleh seliawan libus. Kesal mereka pada semua disebut dengan skulus libus kornea dan rata-rata mempunyai tebal lihat dari ujung sehingga terdapat kurasi sekitar 20 cm sampai 10 cm. Telinga pendengaran getar suara, gelombang suara dua telinga, tiga memang timpani, bergetar, ikos, coba serius, bergetar, gelombang misterius, gelombang cairan, saraf dalam penelitian integrasi bunyi atau suara. Baiklah, sekianlah hasil dari tugas saya yaitu anatomi terapan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.